Belum ada yang gabung ya, Pak? Tes satu dua. Oh, udah ada ya. Baik Bapak Ibu sekalian, perhatian, Zoom meeting kita akan segera dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam Yang warahmatullahi terhormat warahmatullahi Bapak wabarakatuh. Haji Hadi Wijaya MPD selaku Kepala SMA LTIGM Palembang. Yang terhormat Ibu Muntas SPD selaku Kurikulum SMA LTIGM Palembang. Dan yang kami hormati Bapak Ibu Guru SMA LTIGM Palembang serta selamat datang kami ucapkan kepada orang tua wali murid dari kelas 10 SMA LTIGM Palembang. Puji syukur malah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita masih diberi kesempatan untuk mengikuti Zoom meeting dalam rangka sosialisasi penempatan kelas di fase F kelas 10. Salawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang membawa kita dari zaman kegelapan menuju ke zaman yang terang benderang ini, dan insya Allah kita
dapat mendapatkan syafaatnya. Baik Bapak Ibu sekalian, saya Nur Wakiah akan membacakan susunan acara kita pada hari ini. Yang pertama pembukaan, kata sambutan Kepala SMLT IGM Palembang, pemaparan dari Waka Kurikulum, tanya jawab dan diakhiri dengan penutup. Baik Bapak Ibu sekalian, langsung saja ke kegiatan pertama yaitu pembukaan yang dimana pada kali ini marilah kita melafalkan basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Langsung saja kata sambutan dari Kepala SMLT IGM Palembang kepada Bapak Haji Hadi Wijaya MPD. Disilakan. Terima kasih, Miss Nur Wakiah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang kami hormati Waka Kurikulum SMA LTI GM, Bapak Ibu Guru, Wali kelas yang sempat ikut pada Zoom kali ini. Yang juga kami hormati tim bimbingan konseling serta Bapak Ibu Guru yang ikut hadir pada kegiatan Zoom meeting pada pagi hari ini. Dan tentu yang kami banggakan, yang kami hormati Bapak Ibu, wali atau orang tua dari siswa kelas 10 SMA LTI GM tahun ajaran 2024-2025. Marilah kita selalu bersyukur kehadirat Allah SWT atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita semua, sehingga di kesempatan yang berbahagia ini dapat bertemu, bertatap muka, walaupun secara maya, pada kegiatan Zoom pagi ini, dalam rangka mengikuti sosialisasi penjurusan kelas 10 di fase F, atau nantinya di penjurusan kelas 11, pada saatnya nanti anak-anak naik di kelas 11. Salawat dan salam tidak lupa kita persembahkan kepada uswatun hasanah kita, suri tauladan kita Rasulullah SAW beserta keluarga dan para sahabatnya. Mudah-mudahan kita juga termasuk umatnya yang selalu setia mengikuti jejak-jejak langkah beliau, sunnah-sunnah beliau hingga akhir zaman. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, di kesempatan ini adalah pertemuan. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang menyempatkan hadir, karena pertemuan kali ini mungkin pertemuan kedua ya, setelah kita menyampaikan di acara welcome party kepada Bapak dan Ibu, penyambutan pada awal bahwa suatu saat nanti menjelang kenaikan kelas, kami akan mengundang Bapak Ibu dalam pertemuan seperti ini, mensosialisasikan penjurusan yang sudah berlaku pada kurikulum Merdeka. Jadi kalau kurikulum 2013 kita mengenal dengan istilah jurusan IPA, nanti ada jurusan IPS, dan itu dipilih di kelas 10, maka saatnya di kelas 11 kurikulum Merdeka baru nanti akan ada penjurusan yang kita kenal dengan kelas kesehatan, ada juga kelas teknik, kelas sosial, dan juga kelas ekonomi. Maka dari itu Bapak dan Ibu, dalam sosialisasi ini kami akan menyampaikan apa saja yang akan menjadi mapel pilihan bagi anak-anak. Tentu ini juga akan berkaitan erat dengan apa yang akan mereka pilih. Ya, manakala ingin menjadi dokter misalnya, atau menjadi ahli kesehatan, farmasi, atau mungkin juga ahli teknik dan lain-lain, maka jurusan yang akan diambil, mapel yang akan dipilih, tentu juga akan menyesuaikan. Maka dari itu kami menganggap perlu pertemuan kegiatan pagi ini, supaya Bapak dan Ibu punya pengetahuan dan pemahaman tentang pemilihan penjurusan yang akan dipilih oleh anak-anak. Karena nanti kami juga memberikan kesempatan kepada Bapak dan Ibu melalui surat pernyataan ya, surat pernyataan yang akan kami ajukan kepada Bapak dan Ibu bahwa betul jurusan yang akan diambil ini sudah sesuai dengan minat dan bakat Ananda serta disetujui oleh orang tua yang bersangkutan. Maka dengan adanya nanti surat pernyataan, kita sudah akan memilih jurusan yang sesuai dengan minat dan bakat anak-anak, maka kami berharap nanti apa yang akan mereka pelajari, apa yang sudah mereka pilih, tentu adalah pilihan terbaik ya. Pilihan terbaik yang tentunya juga kami akan menyesuaikan dengan kuota yang ada di SMA LTI GM. Jadi kalau saat ini di angkatan mereka ada 140 anak, maka ada 140 anak ini akan kami bagi. Jadi akan dibagi 4 jurusan, kesehatan, teknik, ekonomi, dan juga sosial. Maka nanti
secara proporsional tentunya Bapak dan Ibu berapa jumlah anak yang nanti masuk di kelas kesehatan, berapa yang akan masuk kelas teknik, berapa yang akan masuk kelas ekonomi ataupun sosial. Nah, yang perlu kita cermati adalah bahwa penjurusan ini mungkin nanti akan menyesuaikan betul-betul dengan minat dan bakat serta potensi yang dimiliki oleh Ananda, Bapak Ibu. Sehingga kami tidak berharap bahwa apa yang menjadi kehendak Bapak dan Ibu ini dipaksakan dalam tanda kutip kepada anak-anak, ya, supaya nanti efeknya ini tidak berdampak kepada anak-anak bahwa oh sir, oh miss, bahwa dulu saya tidak pengen masuk ke kelas kesehatan, berat bagi saya, tapi karena orang tua saya memaksa dan seterusnya, maka saya usahakan untuk menyenangkan hati orang tua dengan memilih kelas kesehatan. Nah, ini sebisa mungkin tidak terjadi, sehingga kami ingin memberikan gambaran terlebih dahulu mata pelajaran apa yang akan diperoleh anak pada saat di kelas kesehatan, kemudian prospek mereka untuk menjadi apa nanti di kemudian hari, atau bahkan masuk PTN-nya. Ya, kami awali kemarin dengan Smalti Goes to PTN, mengajak anak-anak ke berbagai perguruan tinggi. Ada 4 perguruan tinggi terkemuka yang sudah kita datangi dengan harapan bahwa memiliki gambaran utuh. Jadi gambaran utuh yang akan didapatkan, dan setelah ini kami juga akan standby ya, guru BK, ada Miss Dona, ada Miss Devi di sini, dibantu juga nanti Waka Kurikulum untuk memberikan penguatan tentunya kepada anak-anak tentang jurusan apa yang akan mereka pilih. Jadi kalau ada yang ragu, Bapak Ibu boleh datang ya. Boleh datang ke sekolah, boleh berdiskusi, sharing dengan Miss Devi dan Miss Dona, yang insya Allah nanti siap membantu dan mengarahkan kira-kira jurusan apa ini Ananda. Karena barangkali Bapak dan Ibu kalau seharian mungkin Bapak Ibu lebih paham dengan anak-anak, tapi kalau di sekolah kemampuan akademiknya, potensi apa yang dimiliki oleh anak-anak pada saat nanti mereka akan memilih jurusan di fase F, tentu guru-guru BK yang ada di SMLT IGM adalah orang-orang yang kompeten untuk membantu mengarahkan jurusan apa yang layak dipilih oleh anak-anak pada saat nanti di fase F atau di kelas 11. Nah, maka dari itu Bapak Ibu, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih Bapak Ibu sudah meluangkan waktu untuk hadir hari ini. Mudah-mudahan pertemuan ini menjadi pertemuan yang memberikan manfaat yang seluas-luasnya kepada Bapak Ibu dan juga bagi sekolah tentunya. Barangkali ini saja yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih atas segala perhatian. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ucapkan terima kasih kepada Bapak Hadi Wijaya MPD atas sambutannya. Baik, selanjutnya pemaparan dari Wakakurikulum Ibu Muntas SPD, kepadanya disilakan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam sehat Bapak Ibu wali siswa kelas 10. Terima kasih karena telah hadir memenuhi undangan kami di pagi hari ini. Eh, Kami menyediakan rekaman dari hasil pertemuan ini sehingga nanti akan kami share ulang bagi Bapak Ibu yang masih kurang jelas ataupun yang sudah menyatakan diri tidak bisa hadir. Insya Allah nanti kami akan memberikan rekamannya sehingga bisa nanti ditonton ulang ketika ada hal-hal yang masih belum dipahami. Bapak Ibu semua, hari ini adalah kegiatan sosialisasi pemilihan mata pelajaran untuk Kananda di kelas 10 di kelas 11 nanti. Izinkan saya selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum mewakili tim yang sedang berproses membantu anak-anak di kelas 11-nya, nanti mereka dapatnya di kelas yang mana sesuai dengan minat dan bakat. Selain saya, Bapak Ibu, ada juga wali kelas yang bisa menjadi support system Bapak Ibu dan juga guru BK dalam rangka mendampingi anak-anak sehingga apa yang mereka dapatkan di kelas 11 sesuai dengan harapan Bapak Ibu dan juga siswa. Baik, Bapak Ibu, izin saya menyampaikan ini adalah struktur mata pelajaran Bapak Ibu di kurikulum Merdeka. Alhamdulillah sampai saat ini tidak ada rumor atau berita yang menyatakan bahwa kurikulum Merdeka ini akan berganti. Direvisi iya, berubah nama mungkin, tapi tidak dengan apa namanya muatannya, Bapak Ibu ya.
intinya masih sama sehingga bisa dipastikan anak-anak di kelas 11 mempunyai pola yang sama dengan kakak kelasnya di yang kelas 11 sekarang. Panduan juga masih sama, Bapak Ibu belum berubah. Kalaupun ada perubahan karena ada menteri baru, ya hanya revisi saja Bapak Ibu menyempurnakan dari kurikulum yang sudah dilaksanakan. Nah, ini Bapak Ibu struktur kurikulum yang sudah didapatkan oleh anak-anak di kelas 10, kelas 11. Nah, yang kelas 11 nanti tetap akan ada mata pelajaran umum yaitu PAI, Pancasila, Bahasa Indonesia, Matematika, Bahasa Inggris, PJOK, Sejarah, Seni, dan Budaya. Sedangkan mata lain yang didapatkan anak-anak di kelas 10 ada yang akan menjadi mata pelajaran pilihan. Apa saja? Kalau di kelas 10 mereka belajar IPA, IPS, IPA-nya ada biologi, kimia, fisika, IPS-nya ada sejarah, sosiologi, geografi, ekonomi. Nah, itu akan menjadi pilihan anak-anak di kelas 11. Nah, yang akan kita fokuskan adalah pilihan mata pelajaran itu. Karena untuk yang mapel umum, seperti yang ditampilkan di slide, ini akan mereka dapatkan dari kelas 10 sampai kelas 12. Tidak akan berubah. Nah, penting Bapak Ibu untuk menentukan pilihan mata pelajaran karena di kurikulum Merdeka ini orientasinya masa depan sehingga apa yang mereka pilih itu harus relevan dengan cita-cita sesuai dengan panduannya. Oke, next selanjutnya. Nah, ini Bapak Ibu mata pelajaran sesuai panduan yang tersedia yang bisa dipilih oleh siswa di fase F. Jadi anak-anak Bapak Ibu sekarang ada di fase E yaitu kelas 10, nanti di kelas 11 dan 12 itu satu fase yaitu fase F. Sehingga apa yang mereka dapatkan pelajarannya di kelas 11 itu juga akan mereka dapatkan di kelas 12 karena bukan sesuatu yang terputus tapi menyambung ya satu fase. Ini pelajarannya Bapak Ibu nanti di kelas 10, 11 tidak ada IPA, IPS lagi, semuanya sudah berdiri sendiri. Ada biologi, kimia, fisika, informatika yang tadinya merupakan mata pelajaran umum di kelas 10, maka menjadi pilihannya tidak ada lagi informatika di kelas 10. Matematika lanjut, sosiologi, ekonomi, geografi, antropologi, bahasa Indonesia tingkat lanjut, bahasa Inggris tingkat lanjut, ada bahasa Korea, Arab, ya, bahasa Mandarin, Jepang, PKWU, dan mata pelajaran lain ya yang menjadi kekhasan suatu satuan pendidikan. Oke, next selanjutnya. Nah, ini Bapak Ibu, jadi untuk mata pelajaran pilihan, pemerintah menyediakan paket-paket ya untuk total jumlah jam pelajarannya. Ada yang ini sekolah bebas memilih ya Bapak Ibu sesuai kemampuan dari sekolah. Apakah mata pelajaran itu bisa 20 JP totalnya, ada 22 JP atau 25 JP. Disesuaikan dengan kemampuan sekolah dan sumber daya yang tersedia. Nah, di SMA IGM kami dari tahun pertama pelaksanaan kurikulum Merdeka sudah memilih alokasi mata pelajaran pilihan itu 22 JP. Dengan komposisi 4 mata pelajaran dengan 5 JP dan PKWU itu 2 JP. Jadi di sini Bapak Ibu yang akan dipilih siswa 4 mapel ya. Kemudian PKWI itu adalah pelajaran wajib yang harus dipilih ketika kita memilih 22 JP ataupun 25 JP. Jadi nanti anak-anak itu akan mendapatkan mata pelajaran pilihannya ada 4, sedangkan PKWU-nya adalah paket pelengkap yang wajib ya, karena itu adalah paket wajib dari paket yang ada. Nah, ini Bapak Ibu, kenapa 22 JP yang kami pilih? Karena itu yang pas dengan jumlah JP yang ada di SMA GM dari Senin sampai Jumat. Kita masih bisa untuk 22 JP tapi tidak mungkin untuk 25 JP. Oke, next selanjutnya. Bapak Ibu semua. Nah, ini adalah dasar pemilihan mata pelajaran di kelas 11. Jadi nanti Bapak Ibu yang telah berlangsung itu adalah psikotes untuk anak-anak dan konseling ya. Konseling sudah dilakukan oleh guru BK terutama karena memang tugasnya adalah guru BK mengkonseling anak-anak tentang orientasi masa depannya. Nah, angket siswa ini Bapak Ibu akan kami sebar kepada Bapak Ibu kalau hasil psikotesnya sudah dapat. Sekarang lagi proses oleh tim psikolognya dijanjikan tanggal 6 atau tanggal 7 ya akan didapatkan. Atau kalau sudah selesai nanti akan kami bagikan Bapak Ibu dan besertaan dengan angket siswa. Nah, Bapak Ibu angket ini berisi cita-cita yang akan Bapak Ibu pilih untuk Ananda. Nah, penting Bapak Ibu angket ini diisi dengan sebenar-benarnya karena sampai tahun kemarin ya, tahun kemarin masih ada siswa yang tidak satu frekuensi sama orang tua.
ya, sehingga terjadi hal-hal yang tidak inginkan seperti si Ananda mengisi angket sendiri tanpa sepengetahuan orang tua, walaupun ada tanda tangan orang tua dan bermaterai, tapi Anandanya karena merasa tidak satu frekuensi sama orang tua, kemudian mereka tanda tangan sendiri. Nah, ini tujuan Bapak Ibu kita bertemu hari ini agar Bapak Ibu tahu proses yang harus dilalui apa, karena penting sekali ya orang tua terlibat dalam menentukan kelas di kelas 11 karena ini sudah sesuai dengan cita-citanya nanti Bapak Ibu ya. Eh, Sebenarnya pada kurikulum Merdeka tidak juga dikelompok-kelompokkan, ada IPA, IPS, kedokteran dan lain sebagainya, karena nanti ketika masuk universitas itu kan jalurnya umum ya Bapak Ibu ya. UTBK itu kan lebih kepada tes literasi, numerasi, penalaran gitu. Tidak terkoneksi langsung dengan mata pelajaran, tapi tetap saja Bapak Ibu apa yang mereka pelajari di kelas 10, 11 dan 12 tentunya akan nanti mempermudah ya bagaimana mereka meraih cita-citanya di bangku kuliah. Nah, jadi balik lagi ke angket siswa, mohon nanti Bapak Ibu intens koordinasi kepada wali kelas ketika dibagikan angketnya. Kami juga akan meminta wali kelas intens kepada Bapak Ibu menginformasikan kapan angketnya dibagikan dan mohon diisi bersama siswa ya, diisi bersama siswa karena itu bertanda tangan materai. Dan angket yang Bapak Ibu isi itu menjadi landasan kami dalam menempatkan siswa. Salah satu ya Bapak Ibu ya, salah satu landasan kami menempatkan siswa di kelas 11. Nah, kemudian Bapak Ibu cita-cita ya, ini juga menjadi dasar pemilihan mata pelajaran di kelas 11 karena seperti yang disampaikan oleh Sir Hadi tadi, kami sudah membagi-bagi kelas-kelas itu sesuai dengan orientasi cita-citanya. Dan mata pelajaran yang nanti kami sediakan sesuai cita-citanya itu sudah sesuai dengan Kemendikbudristek nomor 345 garing M garing 2022 dan sampai saat ini belum ada pembaharuan ya Bapak Bu ya, sudah walaupun sudah di 2024. Kemudian hasil psikotes juga menjadi dasar pemilihan mata pelajaran berdasarkan hasil kemampuan akademik, minat dan bakat itu juga cukup memberikan gambaran bagaimana anak ya dan kemampuannya sehingga nanti bisa membantu orang tua maupun Bapak Ibu guru menempatkan siswa di kelas 11-nya. Kemudian Bapak Ibu ada hasil konseling. Nah, konseling ini sudah dilakukan tapi tidak menutup kemungkinan lebih dari sekali Bapak Ibu ya. Bisa berkali-kali kalau kami merasa masih kurang pas si anak ini. Kadang-kadang masih berubah-ubah ya walaupun sudah di konseling tapi tidak jarang banyak sekali yang datang lagi ya berubah karena merasa belum yakin atau bisa jadi karena orang tuanya juga ikut berubah pemikiran ya seperti itu. Maka nanti ada batas Bapak Ibu kapan konseling ini bisa dilakukan untuk benar-benar memfiksasikan hasil pilihan anak-anak. Nah, ini yang tak kalah penting Bapak Ibu. Jadi mulai tahun lalu di tahun pertama tidak ada tes Bapak Ibu, tapi mulai tahun lalu kami melakukan tes pendukung di mana nanti anak-anak ini kami tes karena memang selama ini mereka belajar tentang IPA, IPS, mata pelajaran IPA, IPS, tapi kadang-kadang kurang serius anak-anak ini. Makanya kami benar-benar mengadakan tes ulang khusus untuk menjaring anak-anak tentang penempatannya di kelas nanti seperti apa. Gitu. Dan ini akan kami laksanakan di bulan Desember tanggal 11. Ya, tanggal 11 maka mohon bantuan nanti Bapak Ibu orang tua untuk anaknya tidak pergi liburan terlebih dahulu walaupun sudah tidak belajar lagi karena tanggal 11 ada tes untuk menentukan anak-anak apakah mereka pantas di kelas kesehatan, apakah pantas di kelas teknik misalkan ya. Nah, nanti kami rekomendasinya salah satunya dari tes tadi. Dan terakhir tentu Bapak Ibu dari nilai raport dan rekomendasi guru. Jadi Bapak Ibu dari rangkaian panjang ini tentu Bapak Ibu guru punya hak untuk menyampaikan pendapat apakah anak Bapak Ibu pantas gitu ya bisa ditempatkan di kelas kesehatan, teknik, ekonomi ataupun sosial. Karena Bapak Ibu guru yang memantau Bapak Ibu anak-anak Bapak Ibu dari pagi sampai sore ketika belajar keseriusannya seperti apa gitu ya. Kemudian Bapak Ibu guru pasti tahu kemampuannya apakah pantas di sana. Nah, itu jadi nanti nilai fiksasi akhirnya ada di Bapak Ibu guru. Tahun lalu ada yang tidak direkomendasikan oleh Bapak Ibu guru
ya. Jadi kami rapatkan, kemudian berdasarkan hasilnya ternyata si anak ini pilih A, tapi tidak direkomendasikan karena dia tidak menunjukkan daya daya juang yang kuat di kelas ya untuk bisa berada di kelas tersebut. Nah, jadi Bapak Ibu, nilai rapot dan rekomendasi guru ini adalah pertimbangan akhir kami untuk menentukan siswa berada di kelas tersebut. Nah, jadi artinya Bapak Ibu, karena sudah disampaikan di mana-mana, di panduan juga ada Bapak Ibu bahwa sekolah itu punya apa namanya kemampuan ya untuk menyelenggarakan pendidikan dan termasuk SMLTIGM. Jadi kelas juga terbatas, kemudian guru juga terbatas sehingga pilihan siswa itu tetap ada batas-batasnya. Maka kami nanti istilahnya ada saringan gitu ya. Artinya tidak semua keinginan siswa atau Bapak Ibu itu bisa dipenuhi. Bisa jadi nanti ada yang tidak bisa dipenuhi mengingat beberapa hal terutama ya minat, bakat, kemudian kemampuan gitu ya dan rekomendasi guru tadi. Kalau memang tidak bisa dipenuhi karena keterbatasan sekolah, maka itu ya artinya kelas yang tersedia harus disesuaikan dengan minat dan bakat siswa. Oke, next selanjutnya Bapak Ibu. Nah, ini adalah timeline pemilihan mata pelajaran Bapak Ibu. Penting sekali misalkan Bapak Ibu tahu biar nanti Bapak Ibu bisa menakar ya bagaimana perjalanan anak sampai nanti diumumkan anak-anak Bapak Ibu ada di kelas yang mana. Dimulai dari sosialisasi hari ini tanggal 30 November 2024. Nanti siswa juga akan kami sampaikan ya mengenai hal ini sebenarnya sudah mulai disampaikan ke siswa ya, tapi mulai akan disadarkan kembali ya. Nah, ini sudah memasuki fase di mana mereka sudah harus serius memikirkan di kelas 11-nya mau di kelas yang mana. Kemudian Bapak Ibu di tanggal 11 Desember 2024 bersamaan dengan tes penjurusan kami akan menyebarkan angket dan ini kami tunggu sampai 6 Januari 2025. Jadi Bapak Ibu dalam mengisi angket bisa memperhatikan minat bakat dan siswa, apakah mau di kesehatan, apakah mau di teknik, ya, dan lain sebagainya. Tapi eh, Bapak Ibu juga bisa melihat hasil psikotesnya, bisa menjadi rekomendasi. Maka kami juga akan membagikan hasil psikotesnya. Kemudian Bapak Ibu, pelaksanaan tes pendukung yang saya sampaikan tadi, tes ulang ya. Jadi yang akan diuji ulang itu adalah mata pelajaran IPA dan IPS serta matematika, ya, serta matematika. Mata pelajaran IPA, biologi, kimia, fisika, kemudian mata pelajaran IPS-nya sosiologi, ekonomi, geografi, dan sejarah. Sehingga nanti Bapak Ibu kami akan lihat nilai mata pelajaran. Contoh misalkan ya yang paling digandrungi itu kan eh, mau jadi dokter nih. Kalau mau ditanyakan anak-anak pada umumnya mau jadi dokter. Sehingga kalau si anak ini mau jadi dokter, nanti kami lihat hasil raportnya gimana biologi sama kimianya. Ya, kemudian kami lihat juga hasil tesnya yang tanggal 11 itu biologi kimianya memungkinkan atau tidak. Kemudian penunjangnya seperti matematika ya, bahasa Inggris itu menunjang atau tidak. Kalau misalkan menunjang ya mungkin bisa ditempatkan, tapi kalau tidak menunjang maka apalagi misalkan kuotanya tidak ada ya maka kami akan tempatkan di tempat yang lain. Nah, kemudian Bapak Ibu eh, ketika Bapak Ibu sudah mengisi angket yang bertanda tangan materai tadi, kemudian nanti guru BK akan melakukan konseling yang kedua ya. Konseling pertama sudah dilaksanakan untuk asesmen awalnya mengetahui latar belakang siswa dan kondisi awal. Nanti setelah ada angket, kemudian konselingnya akan dilaksanakan ulang untuk memastikan bahwa pilihannya memang benar, sesuai, dan memang sudah bisa ditempatkan di sana. Ini lumayan panjang Bapak Ibu, 6 Januari sampai 31 Mei. Tapi ini tentatif bisa berubah ya Bapak Ibu ya. Kalau tahun lalu kami lebih cepat ya dari timeline yang disediakan. Sebelum timeline kami sudah bisa mengumumkan kelas-kelas di kelas 11 sehingga bagi rapot tuh sudah tahu semua dia kelas berapa. Itu tahun lalu Bapak Ibu ya. Nah, jadi untuk sementara kami buat timelinenya sampai tanggal 31 Mei itu konseling. Penempatan kelas kami prediksi di bulan Juni, sedangkan pengumumannya nanti ketika pembagian rapot. Tapi kalau misalkan lebih cepat seperti tahun lalu, sebelum bagi rapot, kalau sudah fix semua, maka akan kami segera umumkan.
Oke, next selanjutnya, Bapak Ibu. Nah, ini hal yang penting yang harus menjadi perhatian bagi Bapak Ibu semua untuk menjadi apa namanya menghilangkan kekhawatiran ya, karena bisa jadi Bapak Ibu semua tidak berada di dunia pendidikan profesinya sehingga tidak terlalu intens paham dengan seluk-beluk kurikulum ya. Kemudian kalau SMA itu relate-nya mau masuk kuliah ya. Nah, maka ini Bapak Ibu bisa menjadi perhatian Bapak Ibu yang pertama bahwa pemilihan mata pelajaran itu yang saya sampaikan tadi disesuaikan dengan rencana profesi yang diminati setelah lulus SMA. Dan Bapak Ibu ini konsep yang ada di SMA LTIGM ya, yang ada di SMA LTIGM belum tentu sama dengan sekolah yang di luar dari SMA IGM. Kami fokusnya kepada cita-cita. Tapi sepengetahuan kami, sekolah lain ada nggak begitu juga Bapak Ibu ya. Mereka menyediakan mata pelajaran yang umum sekali. Ada yang benar-benar pilihan siswa, ada yang memang sesuai dengan kemampuan sekolah yang tersedia mata pelajarannya. Nah, tapi kalau kami ini mengusahakan cita-cita Bapak Ibu ya, sehingga untuk tahun lalu kami nambah banyak guru Bapak Ibu ya, karena yang banyak dipilih siswa itu eh, apa namanya eh, kesehatan sama teknik sehingga lebih butuh guru bahasa Indonesia kan ada pelajaran bahasa Indonesia tingkat lanjut maka kami menambah guru nah gitu ya itu yang terjadi di SMEGM sehingga sekolah lain mungkin nggak seperti itu sehingga konsep pemilihan mata pelajaran di SMEGM tentu berbeda dengan yang ada di sekolah lain. Nah berikutnya Bapak Ibu mata pelajaran pilihan tidak berpengaruh pada tes PTN untuk jalur UTBK. Seperti yang saya sampaikan tadi, untuk UTBK yang jalur tulis ya Bapak Ibu ya, eh, mereka isi konten dari ujiannya adalah kepada literasi, numerasi, penalaran, ya yang bersifat umum sehingga tidak ada hubungannya dengan mata pelajaran yang akan dipilih, ya. Tapi Bapak Ibu hubungannya apa ya? Tetap ya kami Bapak Ibu di sini lebih mengedepankan pada kemampuan literasi, numerasi kelas apapun mereka gitu ya. Kelas apapun mereka sehingga membantu mereka untuk masuk PTN-nya lebih mudah ketika jalur UTBK. Nah, jadi jangan khawatir Bapak Ibu. Contohnya Bapak Ibu ya, untuk angkatan yang kelas 12 ini yang pertama kurikulum merdeka, dia ditempatkan di kelas kesehatan, ternyata setelah kelas 12 mau berubah gitu ya. Mau berubah ke aktuaria gitu ya, nggak ada relate-nya sama kedokteran. Awalnya mau jadi dokter, ya, tapi kemudian nggak mau jadi dokter. Terus gimana ya? Nggak apa-apa ya, nggak masalah. Karena nanti tes UTBK-nya juga nggak ada biologi, ya, nggak ada kimia gitu. Mungkin kontennya tentang itu, tapi lebih kepada konsep literasi dan numerasi. Jadi nggak masalah Bapak Ibu ya, tidak ada yang sia-sia. Cuman ketika dia memilih di kelas kesehatan, ketika mau jadi dokter, tentu itu nanti akan membantu, ya, membantu ketika dia kuliah benar-benar di kelas kedokteran karena ilmu biologinya sudah dia dapatkan. Nah, seperti itu. Nah, namun Bapak Ibu, ya, kalau misalkan masuknya jalur mandiri, banyak universitas ya, bukan banyak, ada beberapa sih ya, yang tesnya pakai mata pelajaran. Tapi sekarang sudah mulai berangsur-angsur tes masuk PTN yang mandiri itu juga sudah menggunakan jalur UTBK. Berarti mata pelajaran yang mereka pilih ya bisa jadi tidak terlalu relate ya sama dengan ketika mau masuk ke PTN, tapi mempersiapkan mereka saja Bapak Ibu ya supaya benar-benar feel-nya dapat. Artinya orientasi mereka itu sudah dibangun ketika SMA ketika dia masuk ke kelas yang tepat seperti itu. Berikutnya Bapak Ibu yang diharapkan adalah siswa bisa berprestasi sesuai minat dan bakatnya. Ya, jadi karena sudah dijuruskan sesuai dengan minat bakat, ya silahkan berprestasi di sana. Jadi ini sebenarnya lumayan mestakuk, Mbak ya, mendukung gitu ya. Jadi artinya kalau misalkan dia masuk kesehatan, ya silahkan berprestasi di bidang kesehatan, lomba-lomba yang diikuti ya. Jadi jangan yang lain, sehingga nanti kalau misalkan keterima jalur undangan ataupun ada jalur prestasi, kemudian dia mau jadi dokter, sertifikat-sertifikat pendukungnya itu linier sama prestasinya. Nah, berikutnya Bapak Ibu, ketika cita-cita anak itu adalah kedinasan, maka siswa dapat ditempatkan hampir di semua kelas. Karena kedinasan itu umum ya Bapak Ibu ya, kecuali ada profesi seperti yang harus IPA itu apa? Ya, BMKB yang harus IPA ya. Kemudian satu lagi polisi ya.
akmil ya, yang harus IPA. Sedangkan yang lain tidak memandang IPA atau IPS. Jadi untuk anak-anak yang memilih kedinasan, Bapak Ibu, berdasarkan 2 tahun kami membimbing anak-anak, itu kami bisa tempatkan di kelas yang mana saja sesuai kemampuan. Ya, jadi misalkan dia mau masuk ke dinasan nih ya, maka kami lihat nih dia anak ini maunya bisanya mampunya di mana. Jadi kalau misalkan kemampuannya kurang, maka kami tidak letakkan di kesehatan ataupun di teknik karena jauh lebih sulit, maka kami letakkan di sosial ataupun ekonomi sehingga dia bisa punya nilai raport yang bagus gitu ya, karena kedinaskan kan juga butuh nilai raport yang bagus. Tapi kalau misalkan dia ada cita-cita lain, ya nanti disesuaikan dengan cita-citanya. Nah, ini khususnya kedinasan ya Bapak Ibu ya. Nah, kemudian Bapak Ibu, besar harapan orang tua bersama siswa memperhatikan minat dan bakat siswa tentang pemilihan mata pelajaran. Ini yang saya sampaikan tadi, harapan kami adalah siswa bisa satu frekuensi sama orang tua, ya. Karena Bapak Ibu adalah support system terbesar dalam pendanaan, dalam pemenuhan kasih sayang, ya, pendampingan, sehingga anak-anak ini masih butuh Bapak Ibu 5 atau 6 tahun ke depan gitu ya untuk meraih cita-citanya, maka harus satu frekuensi. Pasti anak-anak ini akan nurut orang tua karena pendanaannya kan orang tua, mereka belum bisa berdiri sendiri. Tidak jarang kami temui ya anak-anak harus mengalah dengan orang tuanya, memenuhi keinginan orang tua padahal tidak sesuai dengan minat dan bakatnya. Itu ya. Nah, ini sering kali terjadi Bapak Ibu, maka di sini kami mencoba mengedukasi baik orang tua maupun siswa, membuka dialog yang sebesar-besarnya baik kedua belah pihak, kemudian saling memahami satu dengan yang lain, orang tua memahami keinginan anak, kemudian anak juga mencoba memahami ya apa tuntutan orang tua, sehingga nanti apa yang dipilih sama anak itu bisa dijalani lempeng sampai akhir di kelas SMA dan sesuai nanti yang masuk PTM-nya sesuai dengan apa yang diharapkan. Nah, seperti itu. Oke, nah ini Bapak Ibu pemetaan kelas yang kami pilih ya. Jadi kami menyebutnya kelas sosial, kelas ekonomi, teknik, kesehatan, walaupun di kurikulum Merdeka nggak ada itu Bapak Ibu ya. Tidak juga dibuat begitu, tapi ini konsep kami saja. Dan di lapangan makanya kami nggak nyebutnya kelas sosial, tapi kasih nama sesuai dengan tokoh-tokoh. Soalnya kalau contohnya misalkan kalau teknik, kami kasih kelas B.J. Habibie namanya gitu ya, karena tokoh teknik itu adalah B.J. Habibie. Kesehatan misalkan Cipto Mangunkusumo, M. Hussein gitu ya. Nanti di lapangan seperti itu walaupun lebih simpelnya nyebutnya kelas sosial, teknik, ekonomi, kesehatan tuh supaya simpelnya aja. Nah, ini Bapak Ibu mata pelajaran yang akan mereka dapatkan di kelas sosial, ekonomi, teknik dan kesehatan. Di sosial itu mata pelajaran sosiologi, antropologi. Kemudian karena sosial itu hanya sosiologi dan antropologi, maka selebihnya Bapak Ibu kami pilihkan mata pelajaran yang meningkatkan literasi. Ya, dan ini akan membantu Bapak Ibu membantu UTBK-nya nanti mereka karena tes UTBK-nya kan banyak soal numerasi. Sedangkan PKWU prakarya itu yang saya sebutkan tadi adalah mata pelajaran yang harus dipilih ketika memilih 22 JP. Jadi totalnya ini 25 JP Bapak Ibu, sosiologi nomor 1 sampai 4 semuanya 5 JP, prakaryanya 2 JP jadi 22. Begitupun kelas ekonomi Bapak Ibu, pembedanya adalah dengan sosial dia ada sosiologi, ekonomi, tidak ada antropologi ya. Kemudian pelajaran lainnya sama, bahasa Inggris tingkat lanjut dan bahasa Indonesia tingkat lanjut. Nah, selanjutnya nih yang lebih serius ya biasanya ya, yaitu teknik dan kesehatan. Jadi kalau teknik ini biasanya banyak laki-laki Bapak Ibu ya. Jadi 2 angkatan ini perempuannya hanya 4 gitu ya satu kelas. Hanya 2, sisanya laki-laki semua. Tapi alhamdulillah lumayan kondusif ya, walaupun laki-laki semua, wali kelasnya sudah biasa menghadapi anak laki-laki ya. Kemudian ya 2 angkatan ini justru karena laki-laki itu biasanya memang bandel tapi mereka jauh lebih apa punya kemampuan yang nalar yang baik sebenarnya gitu tinggal diarahkan saja. Nah, untuk kelas teknik ini ada fisika, kimia, geografi. Jadi geografi ini lebih kepada anak-anak yang ke tekniknya teknik tambang gitu ya, mereka butuh pelajaran geografi. Fisika, kimia, kalau fisika teknik cenderung ke fisika. Kimia ini kalau misalkan mereka ke arah-arah kimia seperti pertambangan, teknik kimia gitu ya. Dan Bapak Ibu kami merasa anak teknik butuh tambahan mata matematika sehingga yang kami pilihkan adalah matematika tingkat lanjut. Kemudian di kesehatan Bapak Ibu ada biologi dan kimia karena biologi ini mata pelajaran utamanya, kimia
juga merupakan penunjang dari kesehatan. Jadi kesehatan ini belum tentu mau jadi dokter ya Bapak Ibu ya, bisa perawat atau di dunia pertanian nanti bisa ke sini. Ya, anak-anak yang seriusnya di dunia pertanian itu bisa di dunia kesehatan. Jadi IPA dan kesehatan ini ya. Dan mata pelajaran pelengkapnya adalah bahasa Inggris tingkat lanjut dan matematika tingkat lanjut. Sehingga kalau Bapak Ibu bisa perhatikan, kami selain mata pelajaran utama ya sesuai dengan cita-cita, kami menekankan mata pelajaran bahasa Indonesia, bahasa Inggris gitu ya, dan matematika yang dipilihkan untuk meningkatkan kemampuan literasi, numerasi ya. Itu yang saya sampaikan tadi, Bapak Ibu, untuk menunjang cita-cita kami lebih memilih menambah guru ya, mencari guru yang baru gitu ya, untuk bisa memenuhi ini daripada alih-alih misalkan memaksakan guru yang ada harus ngajar. Karena rasanya tidak sesuai dengan kurikulum Merdeka ketika mereka di dunia sosial tapi masih dikasih kimia, ya, masih dikasih biologi karena gurunya kurang jam gitu ya. Nah, itu yang kami tidak lakukan di SMLTGM. Nah, ini Bapak Ibu 4 kelas ya yang sudah kami persiapkan dengan segala sesuatu konsepnya. 2 tahun berjalan sudah Bapak Ibu dengan konsep yang kami laksanakan dan Alhamdulillah 2 angkatan ini kalau di rating punya peningkatan kualitas yang jauh lebih baik dengan kurikulum Merdeka. Anak-anaknya luar biasa ya dan mereka sudah apa namanya terkonsep dari awal ya mau apa gitu. Kalaupun terjadi perubahan yang saya sampaikan tadi tidak terlalu signifikan. Contohnya misalkan di kelas 12 yang angkatan pertama kurikulum Merdeka, hasil TO mereka jauh sangat baik dibandingkan produk kurikulum 2013. Kalau 2013 lalu ya hanya satu siswa palingnya yang bisa mencapai TO 700, tapi di tahun ini bisa 5, 6 siswa bahkan 50-an orang, lebih dari 50% di TU-nya itu sudah berpotensi lulus untuk masuk di PTN-PTN ternama di Indonesia. Jadi apa yang kami lakukan 2 tahun ini dengan membranding anak sesuai dengan cita-citanya, rasanya lumayan berhasil ya Bapak Ibu, dan itu juga yang membawa kepala sekolah kami bisa menjadi juara 4 di Dignas Provinsi, mendapatkan juara dari gubernur, juara 4 untuk kategori gerakan sekolah menyenangkan. Alhamdulillah. Itu saja barangkali sampaian dari saya, Bapak Ibu. Selanjutnya kami buka ruang diskusi bagi Bapak Ibu yang masih belum memahami atau ada masih ditanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, kita langsung saja masuk ke sesi tanya jawab. Kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya, boleh bertanya langsung atau menggunakan emoticon yang ada pada opsi Zoom kita pada hari ini. Dipersilahkan Bapak Ibu. Sekali lagi kami sampaikan, kita masuk ke sesi tanya jawab kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya. Dipersilahkan terkait penempatan kelas 10 di kelas 11 nantinya. Boleh menggunakan emoticon atau boleh langsung di opsi meeting chat. Ingin menyampaikan pertanyaan apa, nanti akan ditanggapi langsung. Silakan Wali dari Muhammad Rizky Sunation, dipersilahkan. Mohon maaf Ibu, sebelumnya dipersilakan untuk membuka eh, audio. Audionya masih mati Ibu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Atau warahmatullahi wabarakatuh. terima kasih atas kesempatannya. Saya cuma menanyakan ini Miss ya tentang tadi mapel-mapel yang untuk kelas-kelas yang teknik, ekonomi, sosial itu ya Miss. Untuk kelas teknik itu ya Miss tidak terdapat bahasa Inggris ya Miss. Sebenarnya kan kalau menurut saya bahasa Inggris itu sangat penting juga Miss untuk anak-anak teknik Miss. Iya, terima kasih. Apakah masih Ya ada itu lagi aja Bu Miss. pertanyaannya? Itu aja Miss. Itu aja Miss. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dipersilakan Miss Muntas Oke. untuk menjawab pertanyaannya. Baik Bapak Ibu semua. Jadi memang di kelas teknik tidak ada bahasa Inggris Bapak Ibu, tapi sebenarnya bahasa Inggris mereka pelajari di yang reguler Bapak Ibu ya. Dan bahasa Inggris ini merupakan apa ya?
jargonnya SMA IGM Bapak Ibu karena kita menggunakan sistem level ya. Sistem level ada level 1, 2, 3 sehingga mereka itu apa namanya benar-benar terbimbing ya, dibagi 3 level, anak yang memang belum mampu, yang mampu, dan yang sangat mampu. Sehingga gurunya lebih konsentrasi mengajar siswa. Sebenarnya Bapak Ibu tanpa ada mata pelajaran pilihan bahasa Inggris, sebenarnya anak-anak kami itu sudah mulai bisa terkonsentrasi belajar bahasa Inggrisnya, kemampuannya jauh lebih baik dibandingkan level yang lain, sekolah lain bisa jadi karena yaitu tadi apa gurunya fokus Bapak Ibu ya mengajar. Jadi 2 kelas itu 3 guru. Bapak Ibu. Jadi lebih spesifik ya kalau misalkan saya ngajar sekelas 20, mereka itu ya 2 kelas dibagi 3 gurunya. Jadi walaupun tidak ada bahasa Inggris apa namanya tingkat lanjut Bapak Ibu, tapi bisa dipastikan bahwa mereka tidak tertinggal karena sudah di atas rata-rata ya mata pelajaran apa namanya pada umumnya seperti itu Bapak Ibu. Bahkan dulu Bapak Ibu kami punya pelajaran tambahan untuk bahasa Inggris di semua level, namun karena sekarang kurikulum Merdeka ada beberapa perubahan sehingga kami tidak bisa lagi menambahkan mata pelajaran tambahan gitu ya untuk bahasa Indonesia, bahasa Inggris, namun kualitasnya tetap kami jaga. Itu barangkali Bu. Karena di satu lagi ya karena cuman hanya 5 mapel ya untuk mengakomodir semuanya, maka antara bahasa Inggris sama matematika ya lebih lebih dominan matematika dibandingkan bahasa Inggris seperti itu, Ibu kira-kira. Terima kasih untuk tanggapannya, Ibu. Terima kasih Mas Muntas atas jawabannya. Bagaimana Ibu, wali dari Muhammad Rizky Sunation? Apakah masih ingin Terima kasih. bertanya? Terima kasih, Miss. Jadi di kelas 12, mereka di kelas 11 nanti mereka jadi tidak mendapatkan lagi bahasa Inggris lanjutan ya, Miss. Jadi mereka hanya dari yang sejak sekarang ini dari kelas 10 ini ya, Miss ya, mereka mendapatkan apa bahasa Inggris gitu ya. Ya, dari kelas 10 sudah ada bahasa Inggris. Tidak Mm-mm. tidak apa namanya tetap belajar bahasa Inggris karena bahasa Inggris itu adalah apa namanya mata pelajaran umum Bapak Ibu. Dan sekarang itu pemerintah jauh lebih konsen dengan bahasa Inggris. Kenapa? Karena mulai tahun ini bahasa Inggris itu tidak ada beban P5 Bapak Ibu semua. Ya, jadi kalau tahun lalu itu guru bahasa Inggris itu mengajar P5, tapi tahun sekarang itu mulai nggak lagi ya. Jadi bahasa Inggris belajar terus gitu ya. Walaupun anak sedang P5, tapi bahasa Inggrisnya tetap dilaksanakan. Jadi insya Allah tidak tidak apa namanya tidak kurang Bapak Ibu, dan bahkan nanti di kelas 12 ada tambahan bimbel bahasa Inggris. Di kelas 12 kami akan lebih intens lagi Bapak Ibu memperkuat literasi numerasinya. Ada bimbel 3 bahasa Indonesia, bahasa Inggris dan matematika gitu. Untuk kelas 12-nya tapi nanti lebih konsentrasi ke sana. Ya, ya, makasih Miss ya. Karena saya mengira gini, kalau anak teknik kan kalau ingin masuk ke teknik, siapa tahu nanti mereka itu kan sesuai dengan ini keinginan mereka di teknik, nanti kan masuk informatika atau teknik yang lain kan banyak penggunaan bahasa Inggris masalahnya Miss ya di teknik ini maksud saya. Makanya kok di kelas 12 nggak masuk itu aja. Ya udah Miss kalau begitu. Terima kasih Miss. Assalamualaikum warahmatullahi Kelas 12 wabarakatuh. ada tambahan Bu, bahasa Inggris persiapan ke PTN. Dan ya itu tadi insya Allah nanti bahasa Inggrisnya walaupun nggak tingkat lanjut, di regulernya tetap dimaksimalkan Bu. Seperti itu. Ya, ya, ya. Karena Ya sudah baik Miss, lebih terima dari sekolah kasih. lain pastinya karena dengan sistem levelnya. Iya, ya. Baik, Miss. Terima kasih, Miss, atas Ya, masukannya. sama-sama Ibu. Ya, terima kasih kami ucapkan kepada wali siswa Muhammad Rizky Nasution. Baik, ada pertanyaan nih Miss dari meeting chat. Pertanyaannya, apakah selain kesehatan dan teknik, masih ada pelajaran matematika atau tidak sama sekali? Dipersilakan, Miss. Oke, baik. Matematika tetap ada, Bapak Ibu, di semua kelas karena matematika adalah pelajaran umum. Jadi, yang saya tampilkan tadi, yang kelas sosial, ekonomi, teknik, kesehatan, itu yang saya tampilkan tadi itu mata pelajaran pilihan. Tapi mata pelajaran umumnya tetap mereka dapatkan gitu ya, dari kelas 10 sampai kelas 12 nggak berubah. Matematika tetap mereka belajar, PKN, bahasa Indonesianya mereka tetap belajar gitu. Sebenarnya dengan mata pelajaran umum aja mereka sudah bisa bersaing Bapak Ibu ya. Itu hanya apa namanya eh, pelajaran tambahan saja gitu ya, selain dari mata pelajaran yang mereka harus dapatkan di kelas-kelas khususnya. Tapi tetap belajar Ibu, Bapak Ibu, sesuai dengan kurikulumnya ada. Baik, kami ucapkan terima kasih kembali kepada Miss Muntas yang sudah menjawab pertanyaan dari wali siswa Johan ya, Bapak Johan, mohon maaf.
Baik, kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya dipersilahkan atau bisa mengirim pertanyaannya di meeting chat yang tersedia atau bisa juga menggunakan emoticon yang disediakan di meeting chat. Dipersilahkan Bapak Ibu yang ingin bertanya terkait penempatan kelas 10 di kelas 11 tentunya. Izin bertanya, Bu. Dipersilahkan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Sekolah Pak Hadi, yang kami hormati Ibu Mumtaz, serta Dewan Guru, serta seluruh wali murid yang ikut rapat Zoom hari ini. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan kami memperkenalkan diri dulu, Pak. Nama kami Tri Febrwadi, wali dari Firsa Aulia Dika di kelas keempat, Pak. Yang kami ingin tanyakan berdasarkan penjelasan dari Miss Mumtaz tadi, berdasarkan pengalaman sebelum-sebelumnya, pada saat kepemilihan jurusan, itu lebih banyak ke penjurusan ke eh, kesehatan sama teknis. Terus yang kami tanyakan, apabila nanti pada saat penjurusan ke kesehatan dan teknis, kami berasumsi dan berpendapat, barangkali dari jumlah 140 anak yang ada di IGM sekarang, itu terutama dari kami sendiri, Pak, itu barangkali banyak yang memilih jurusan ke kesehatan ataupun teknis. Yang kami ingin tanyakan, apakah di pihak IGM ataupun sekolah IGM, kalau di dua jurusan tersebut banyak yang memilih kepeminatan tersebut, apakah memang nanti eh, diterima semua atau memang nanti sesuai dengan bakat dan minatnya, sesuai dengan yang diarahkan oleh Bu Mumtaz tadi, satu frekuensi dengan orang tua. Karena di sini kami sendiri kadang kalau melihat dari siswanya, kadang kalau mau ke penjurusan kesehatan itu jelas harus menguasai dari pelajaran daripada biologi, terus kimia ataupun fisika dan bahasa Inggris. Barangkali yang kami tanyakan, kalau memang seandainya yang dijelaskan oleh Bu Mumtaz tadi, dari kami sebagai wali murid, pengennya anak kami di kesehatan, terus satu frekuensi dengan anak itu milih kesehatan juga, tapi setelah menerima daripada hasil barangkali rekomendasi daripada eh, dari Dewan Guru, anak tersebut misalnya untuk mendukung ke arah kesehatan itu barangkali tidak mendukung. Nah, solusinya ketika anak tersebut antara orang tua dengan siswa memang mau ke kesehatan, apakah ada solusi lain, Pak Adi? Karena mungkin dari seluruh yang 140 tadi barangkali ada yang memang saat anak dengan orang tua memang mau kesehatan, tapi kadang anak yang tidak mendukung. Terima kasih, mungkin itu pertanyaannya Pak Adi. Wabillahi taufiq, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin bisa dijawab oleh Ibu Muntas. Dipersilakan. Baik Bapak, terima kasih. Kami mengapresiasi atas apa yang ditanyakan. Terkait dengan penjurusan ini tentu kita sudah mempertimbangkan berbagai hal, tidak hanya dari sisi akademik, tetapi juga kemampuan lain yang tentunya mendukung, termasuk support orang tua dalam menentukan dan mengambil jurusan yang akan dipilih oleh Ananda. Nah, pada kesempatan ini juga Bapak, karena terkait dengan sekolah seperti yang disampaikan oleh Miss Muntas, bahwa kelas kita yang berkonsep, kemudian tidak juga mungkin sama dengan sekolah yang lain yang punya kapasitas ruangan yang sangat banyak, maka dalam hal penjurusan kami juga tentu akan melihat dan akan memfilter kira-kira anak yang memang pas untuk nantinya masuk di kelas kesehatan, di kelas teknik, di kelas sosial dan ekonomi, tentu akan kami sesuaikan juga dengan kuota yang tersedia yang ada di sekolah kita. Nah, maka dalam kesempatan ini boleh jadi kesehatan nanti banyak yang akan memilih, Pak ya. Karena hampir rata-rata wawancara kita selalu mendengar anak ingin menjadi dokter.
otomatis akan masuk kelas kesehatan. Begitu juga dengan teknik. Biasanya dua jurusan ini adalah dua jurusan yang favorit yang akan dipilih oleh anak-anak. Karena kalau dulu konsepnya IPA, duanya lagi ekonomi dan sosial adalah IPS. Nah, hanya saja pemecahannya seperti itu. Jadi nanti kelas kesehatan barangkali akan kami batasi menyesuaikan dengan kuota yang tersedia, Bapak. Termasuk ketersediaan ruangan. Karena kalau 140 anak misalnya kita fasilitasi semuanya kesehatan, 3 sampai 4 kelas, maka otomatis kelas lain tidak akan terisi. Nah, boleh jadi juga kami akan memperlakukan hal yang sama seperti halnya di beberapa tahun sebelumnya, bahwa penempatan anak tidak semata-mata pada saat mereka memilih, Pak ya. Dulu kemudian dulu ada jurusan IPA, kemudian juga ada jurusan IPS. Mungkin juga kami akan mempertimbangkan ketika anak memilih jurusan IPA, ada rekomendasi kami untuk mengisi kelas IPS seperti dulu. Nah, sama halnya dengan sekarang. Barangkali nanti kelas yang dipilih adalah kesehatan dan juga kelas teknik, tetapi dengan berbagai pertimbangan, sisi akademiknya, sisi hasil skotesnya, atau juga pemantauan guru BK dan guru MAPEL, boleh jadi anak akan kami sarankan masuk di kelas ekonomi atau sosial. Sehingga nanti pembagiannya akan kami sesuaikan secara proporsional yang ada di sekolah, tentu dengan berbagai pertimbangan yang sangat matang. Karena ini juga akan berkenaan dengan penggiringan kami, Pak ya, dalam rangka menuju ke perguruan tinggi nasional yang didambakan oleh anak-anak. Maka kami ingin juga memberikan yang terbaik, support dari orang tua, kami juga coba untuk fasilitasi, tetapi dalam hal ini nanti keterbatasan ruangan atau juga pertimbangan lain yang menjadikan kami untuk menjadikan kelas sosial itu berapa, ekonomi itu berapa, kesehatan berapa, pun juga teknik itu berapa, nanti akan kami sesuaikan dengan minat yang sudah dipilih oleh anak-anak. Bisa jadi kesehatan 2 kelas atau mungkin 3 kelas. Nah, nanti ini akan kami pertimbangkan dan tentu akan kami filter dalam kaitannya dengan PTN juga yang akan kita tuju sesuai dengan kuota yang tersedia, Bapak. Barangkali itu Bapak dari saya. Terima kasih. Nanti bisa dilengkapi oleh Hemis Muntas. Baik, terima kasih Pak Hadi ya. Betul yang disampaikan Sir Hadi, tetap Bapak Ibu. Jadi nanti sesuai dengan kemampuan daya tampung sekolah yang tersedia, tetap ada rambu-rambu yang harus dijaga ya, yang tidak bisa dilewati misalkannya karena keterbatasan tempat dan lain sebagainya. Namun Bapak Ibu, saran saya dari sekarang silakan dimaksimalkan saja dulu usahanya ya, baik dari pemilihan mata pelajaran, kemudian yang saya sampaikan tadi ada tes tanggal 11. Silakan dipersiapkan anak didiknya. Kalau selama ini merasa kurang maksimal di kelas sehingga Bapak Ibu guru melihat potensinya belum keluar, maka masih ada waktu sampai tanggal 11 dioptimalkan potensinya dalam tesnya sehingga menjadi referensi buat Bapak Ibu guru dalam memastikan si anak ini memang layak di kelas A, B, C ataupun D. Seperti itu Bapak Ibu. Oke, sebelum saya lupa ini tadi harusnya di-share tadi Bapak Ibu ya. Mohon dibantu Miss Eka di-share. Nah, Bapak Ibu ini akan saya sampaikan juga akan kami bagikan selain PPT, ini juga adalah kami sudah merangkum berbagai profesi Bapak Ibu ya. Ya, kita tunggu sebentar. Nah, ini berbagai profesi yang bisa dipilih anak-anak. Ini akan kami sharekan ke siswa dan juga menjadi rekomendasi Bapak Ibu di zaman sekarang ternyata profesi itu bertambah. Ya, bertambah semakin besar, semakin banyak ya. Bahkan YouTuber pun sekarang adalah profesi. Nah, ini di sosial banyak sekali yang bisa dipilih anak-anak. Kalau bingung kalau sosial tuh jadi apa gitu ya. Nah, ini banyak sekali ya, ada hakim, jaksa, pengacara, notaris, public speaking, public relation, HRD, ya, kemudian KPK kalau misalkan tertarik di dunia politik gitu ya, dan lain sebagainya, termasuk translator, kemudian kreatif tim untuk televisi, radio. Makanya kemarin ketika apa namanya field trip anak-anak sosial kami ajak ke TVRI gitu kan ya, nanti mungkin ke RRI karena di situ adalah ladang mereka dalam berprofesi nanti ketika tamat untuk sosial. Di ekonomi, Bapak Ibu, apalagi zaman sekarang makin banyak sekali profesi-profesi yang berkembang.
tentunya ada akuntan, banker, kemudian administrator, manajer, walaupun sudah banyak digantikan sama AI, ya tapi jangan khawatir Bapak Ibu, manusia tetap lebih unggul dibandingkan apa namanya robot dan lain sebagainya. Eh, Walaupun banyak pekerjaan yang hilang, tapi masih ada ya pekerjaan-pekerjaan yang bertambah sesuai dengan kreativitas anak-anak. Berikutnya di kesehatan Bapak Ibu, nah ini ya kesehatan tidak melulu nanti kesehatan tuh jadi dokter. Boleh juga jadi perawat, ahli gizi, ya, kemudian pengelola rumah sakit, bidan, K3, kemudian manajemen rumah sakit, ya. Nah, itu ada apa namanya tempat belajarnya dan sudah profesinya gitu ya. Apoteker, kemudian fisikawan medis, penyuluh bidang pertanian. Pertanian juga bisa masuk kelas kesehatan, Bapak Ibu. Belum tentu harus menjadi dokter. Bahkan ketika kami kemarin kunjungan ke rumah sakit umum, ternyata ada polteknya ya buat bikin kaki palsu ya gitu kan ya. Nah itu kerjanya di rumah sakit umum ya dan jarang orang yang bisa masuk ke di sana tapi pekerjaannya menjanjikan Bapak Ibu. Nah itu yang kurang diketahui oleh anak-anak. Kemudian ada radiologis, analisis kesehatan, konsultan kesehatan dan lain sebagainya. Kemudian untuk teknik juga ini banyak sekali Bapak Ibu ya referensi profesi yang bisa mereka geluti nanti ketika tamat dari kuliah dan tentunya linear dengan apa yang mereka pilih di kelas SMA. Nah, ini filenya akan kami bagikan supaya nanti Bapak Ibu bisa lebih banyak mendalami informasi-informasi tentang profesi yang bisa didapatkan ke depan gitu ya dan menjadi landasan dalam memilih anak-anak kelasnya di mana nanti. Oke, lanjut Bapak Ibu, kalau masih ada yang mau ditanya, silahkan. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Miss Muntas dan Bapak Hadi yang telah menjawab pertanyaannya. Ini ada lagi nih pertanyaan di meeting chat, Bapak Ibu ya. Izin bertanya ini dari orang tua Rehan Kipari kelas 10-4. Kalau mau masuk kedinasan, ambil kelas jurusan apa ya? Terima kasih. Baik Bapak Ibu, untuk kelas kedinasan ini boleh di kelas mana saja ya. Kami biasanya menempatkan kalau anak kedinasan itu sesuai kemampuan. Kalau misalkan dia lebih nggak mampu untuk bidang-bidang IPA, maka kami letakkan di bidang ekonomi dan sosial, tapi dilihat dulu kedinasannya apa gitu ya. Banyak kedinasannya Bapak Ibu tentu juga kedinasan ada syarat-syaratnya, apakah lebih condong ke IPA, apa lebih condong ke IPS. Jadi kalau kedinasan lebih spesifik, nanti kedinasannya apa, nanti baru ditempatkan di mana. Kenapa kalau misalkan kami menempatkan itu sesuai kemampuan supaya nilai raportnya bagus Bapak Ibu ya. Jadi kalau misalkan dia apa yang umum misalkan Miss Dona, kedinasan. IPDN bisa semua ya. Nah, IPDN misalkan bisa semua. Nah, sekarang tergantung nih si anak ini mampunya di mana. Kalau dia misalkan mampu lebih sosial, maka taruhnya di sosial aja dibanding taruh di teknik. Kenapa? Kan sulit belajar di teknik, ada fisika, kimia. Kalau ditaruh di tempat yang lebih mudah, kan nanti akan membantu nilai raportnya. Nah, kira-kira begitu. Jadi untuk kedinasan, Bapak Ibu, kita akan pelajari lebih dalam kedinasan apa, kemudian nanti baru ditempatkan sesuai dengan mana yang dia lebih cocok, lebih pas kemampuannya, dan juga relate ke dinasannya yang mana, seperti itu. Baik, kami ucapkan terima kasih kepada Miss Muntas. Bagaimana Bapak atau Ibu dari orang tua wali Rehan Gifari? Mungkin pada Bapak Ibu lainnya yang ingin bertanya terkait penempatan kelas 10 di kelas 11, boleh menggunakan emoticon untuk langsung bertanya atau mengirim langsung chat di meeting chat kita pada hari ini. Baik, ini ada lagi dari orang tua. Ucapan terima kasih. Alhamdulillah penjelasannya sudah jelas katanya Miss. Kemudian ada lagi mungkin Bapak Ibu yang ingin bertanya terkait penempatan kelas 10 di kelas 11. Karena ini langsung Zoom meeting ya Bapak Ibu ya. Jadi lebih luas untuk bertanya terkait penempatan. Jadi lagi ya, kalau sudah. Baik, baik Bapak Ibu sekalian, kita ada sesi foto bersama Zoom meeting kita pada hari ini. Silakan tunjukkan senyuman termanis Bapak Ibu sekalian untuk Zoom meeting kita pada hari ini untuk dokumentasi kami tentunya Bapak Ibu. Hitungan mundur ya Bapak Ibu ya. Di hitungan 3, 2, 1.
Iya, terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Ibu yang telah menyempatkan waktunya dalam Zoom meeting kita pada hari ini dalam rangka sosialisasi penempatan kelas 10 di kelas 11 di fase F tentunya. Baik, untuk mengakhiri kegiatan kita pada hari ini, ada baiknya kita mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga semua siswa kelas 10 nanti sukses ke depannya. Amin ya rabbal alamin. Baik, saya Nur Raka selaku Master of Ceremony pada hari ini. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat untuk kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima warahmatullahi kasih, wabarakatuh. Miss. warahmatullahi wabarakatuh. Menginformasikan Ya, Bapak Ibu, nanti rekaman Zoom meetingnya akan dikirim di grup ya, Miss ya. Di grup. Baik, salam semangat, sehat selalu.